Wanita ini membuka bajunya dan menantang dewa judi untuk bermain dadu. Setiap pemain harus melempar sekali dan siapapun yang mendapatkan angka paling kecil dialah pemenangnya. Wanita itu mengambil gelas dadu dan mengocoknya dengan cepat di atas meja sebelum memasukkan dadu itu ke dalamnya. Chow mendengar pergerakan dadu itu dengan tenang sembari berkonsentrasi. Tak lama, Chow tersenyum sambil bertepuk tangan saat wanita itu meletakkan gelas dadu di atas meja seolah mengetahui apa yang terjadi. Dan saat diangkat, semua orang terkejut saat melihat keenam dadu itu bertumpuk di atas satu sama lain. Masing-masing dadu menunjukkan satu titik. Saat semua orang mengira wanita itu tak bisa dikalahkan, Chow hanya tersenyum dan meminta gelas dadu yang lebih berat yang lalu 6 dadu masuk ke dalamnya. Dia mengocoknya dengan santai tapi sangat kuat yang lalu dia menghentakkannya ke meja. Saat diangkat, orang-orang hampir nggak percaya melihatnya. Salah satu dadu pecah sementara yang lainnya menunjukkan satu titik. Setelah itu, Chow berhadapan dengan bos mafia dalam permainan kartu. Pelayan mulai membagikan kartu untuk diperiksa oleh masing-masing pihak. Saat pemeriksaan berlangsung, asisten Chow menggunakan kacamata khusus dan tahu bahwa semua kartu besar telah diberi tanda, tapi rupanya dia tidak memberitahu itu kepada Chow. Begitu permainan dimulai, sang mafia terlihat sangat pede hingga bahkan berhasil memenangkan babak pertama. Saat Chow memasang taruhan, sang mafia terus mengikutinya yang membuat Chow curiga. Dan ketika sang mafia sedang membakar cerutunya, Chow segera menutupi kartunya, membuat sang mafia kebingungan karena sebenarnya kacamata yang dia pakai adalah alat untuk bisa melihat tanda titik di kartu yang membuatnya tahu harus berhenti atau terus main. Chow lalu menawarkan kepadanya untuk mempertaruhkan semua yang dia punya dalam permainan ini. Dia juga mengeluarkan cek senilai 30 juta dolar. Gertakan itu membuat sang mafia mau nggak mau harus mengikutinya sebab dia akan kehilangan harga diri jika menolak. Lalu entah kenapa asisten Chow malah memintanya untuk menggeser kartu miliknya sehingga terlihat jelas ada 2 titik di kartunya yang menandakan itu adalah kartu besar. Saat itulah si mafia tua itu merasa pede untuk mengikuti permainan dan yakin akan menang. Akan tetapi saat Chow membuka kartunya, betapa terkejutnya sang mafia saat melihat kartu milik Chow yang diyakini kartu besar ternyata hanyalah kartu as yang membuatnya kalah telak. Dengan senyum bangga, Chow lalu melepaskan lensa di matanya sembari mengatakan bahwa lensa ini adalah teknologi terbaru untuk melihat titik di kartu. Sementara kacamata milik si mafia sudah ketinggalan zaman. Dia juga memberitahu bahwa asistennya lah yang telah membantunya sambil memeluknya. Dan saat itulah dia memberikan sebuah senjata kepadanya dan dia langsung menjauhkan diri. Sang mafia spontan mengeluarkan senjata dan menembaki si asisten hingga tewas. Ternyata si asisten itu adalah seorang pengkhianat dan semua pengkhianatan asistennya itu sudah lama diketahui oleh Chow. Bahkan si asisten inilah yang juga telah membunuh kekasihnya. Saat itu polisi mengepung mereka dan akan menangkap sang mafia beserta anak buahnya. Namun dia mengatakan bahwa polisi tidak bisa menangkapnya karena saat ini mereka berada di perairan internasional. Tapi Chow mengatakan bahwa kapal ini masih belum keluar dari perbatasan sama sekali.